Om Swastiastu, Pak Suara. Om Swastiastu. Oke, terima kasih Pak ya atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak luangkan ke saya. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dalam kesempatan ini saya minta pendapat Bapak terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekolah saya. Nah, adapun masalah di sini ada 2 poin ya Pak ya. Pertama masalah pedagogik, kedua literasi. Nah, ya terkait dengan pedagogik itu di sekolah saya, terutama itu di kelas 3 Pak, masih sering anak-anak itu kurang fokus dalam belajar. Dia itu di sekolah atau di dalam kelas itu masih sering bermain saat dia belajar. Nah, menurut Bapak, apa faktor penyebab siswa itu masih dominan bermain pada saat pembelajaran? Baik. Nah ini kita kan mungkin semua guru mengalami seperti itu. Kita anak itu suka bermain pada saat pembelajaran. Ini kan tentunya harus menjadi fokus walaupun kelas kita itu adalah kelas yang klasikal, tapi kita harus memperhatikan bagaimana kebutuhan masing-masing siswa itu sendiri. Nah yang pertama, kira-kira faktor penyebab sehingga anak ini suka bermain. Yang pertama itu adalah kita harus menyadari bahwa anak itu adalah dunianya bermain. Nah, seperti itu. Nah anaknya dunia bermain, makanya kita sebagai seorang guru dalam milih pembelajaran itu disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh siswa itu sendiri. Misalnya kita kan mengenal istilah itu adalah belajar sambil bermain. Itu belajar sambil bermain seperti itulah yang perlu kita kembangkan sehingga apa keinginan dari siswa itu akan terakomodasi. Nah misalnya sekolah itu harus menyediakan tempat-tempat bermain untuk siswa sehingga dia akan bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan di sekolah, kemudian guru itu ataupun sekolah itu adalah mengakomodasi. Nah baik Pak, untuk masalah yang kedua masih terkait dengan literasi Pak ya. Saya menemukan masalah yaitu guru belum mampu memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Nah dalam hal ini saya ingin tahu menurut Bapak itu apa kelemahan sistem pembelajaran klasikal yang di Indonesia sudah biasa diterapkan Pak? Ya, baik. Nah kira-kira semua sudah mengalami hal ini. Jika kelas kita klasikal apalagi jumlah siswanya itu besar, sulit bagi kita memberikan perhatian, tapi guru itu harus memberikan perhatian seperti itu. Karena kita kan mau tahu antara kebutuhan anak yang satu dengan yang lain ini kan berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan. Nah inilah pentingnya penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi karena masing-masing anak itu berbeda kemampuannya. Kemudian anak-anak itu minat belajarnya juga berbeda-beda. Misalnya anak itu yang suka misalnya bermain badminton ataupun menonton sepak bola, yang satunya lagi adalah perhatiannya pada seni. Kita dalam proses pembelajaran, misalnya dalam pembelajaran membaca ataupun menulis itu kita berikan kepada anak-anak itu, kita tanya anak suka yang mana, sukanya silakan tulis seperti itu. Kalau anak yang suka seni silakan tulis seperti itu. Nah begitu caranya sehingga pembelajaran diferensiasi itu pada intinya adalah mengakomodasi. Kalau misalnya guru tidak menerapkan seperti itu ya mungkin saja anak itu akan bisa tidak berminat belajarnya, tidak mempunyai suatu konsentrasi karena apa yang disampaikan oleh guru itu adalah tidak menarik bagi dirinya, sehingga seorang guru itu harus bisa ya, mengetahui kira-kira kesukaan anak itu seperti apa. Nah itu perlu dikembangkan. Dan tentu nantinya dalam pembelajaran itu kan kita harus menerapkan model pembelajaran ataupun metode pembelajaran itu yang variatif, tidak monoton pada satu. Nah sehingga ini kalau pengalaman saya yang baca pada literatur dan hasil kajian, hasil penelitian itu mengatakan bahwa metode yang diterapkan itu adalah sangat efektif ya. Sehingga kita kan mengenal pembelajaran yang berdiferensiasi itu saja saya pikir. Baik Pak, berarti saya tangkap di sini kan mungkin strategi pembelajaran
literasi. Nah, kalau di literasi biasanya di kelas itu saya itu mengalami masalah terkait dengan pemahaman siswa itu kan dan dia kelihatan sulit untuk memahami. Berarti saya bisa menangkap di sini anak-anak di kelas saya itu masih keterampilan menyimaknya masih sangat kurang gitu. Nah, menurut Bapak itu keterampilan menyimak itu apakah begitu penting dilaksanakan, dimiliki oleh seorang siswa dan kira-kira apa sebenarnya keterampilan menyimak itu bagi seorang murid? Baik, begini, kita dalam proses pembelajaran itu kan, walaupun tidak hanya dalam bahasa Indonesia saja, dalam proses pembelajaran itu 4 keterampilan itu kan harus dimiliki oleh siswa. Pertama menyimak, kemudian berbicara, kemudian menulis, dan kemudian ada apa lagi satu, menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Ini semuanya penting sekali bagi siswa. Tetapi berdasarkan kajian literatur, itu kegiatan menyimak itu lebih banyak dialami oleh siswa daripada keterampilan-keterampilan bahasa lainnya. Nah, terkadang dalam keterampilan menyimak ini kadang-kadang guru itu kan lupa bagaimana caranya mengajarkan dalam pembelajaran menyimak itu sehingga siswa itu mempunyai suatu kemampuan ataupun kognisi yang maksimal dalam menyimak. Ini kadang-kadang terlupakan. Nah, berkaitan dengan itu kita akan bisa menerapkan dalam latihan-latihan menyimak itu sendiri. Yang pertama adalah penyebabnya adalah mungkin siswa itu akan sulit berkonsentrasi. Kalau saya pikir seperti itu. Kalau anak SD itu kadang-kadang anak itu susah sekali untuk berkonsentrasi dalam pembelajaran kan begitu. Nah, anak itu susah berkonsentrasi itu karena apa? Satu, mungkin dia mengalami kesulitan dalam menyimaknya. Nah, ini kadang-kadang yang tidak kita perhatikan. Kalau anak itu sulit menyimak berarti memahami penjelasan guru itu otomatis mengalami suatu kendala begitu. Nah, saya sarankan dalam kegiatan menyimak ini adalah harus secara intensif dikembangkan. Karena menyimak ini adalah merupakan suatu keterampilan yang paling banyak dialami oleh siswa. Nah, caranya mengajarkan itu kan penting. Misalnya dalam kegiatan menyimak itu kita harus mengukur kemampuan siswa itu berdasarkan pada pertama retensi jangka pendek. Itu berarti berikan dia rekaman, kemudian ataupun menonton YouTube, kemudian siswa setelah menonton YouTube kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Itu yang disebut dengan retensi jangka pendek berkaitan dengan pemahaman anak terhadap wacana yang disimaknya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah retensi jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek begitu selesai menyimak diberikan tugas. Kalau retensi jangka panjang sekarang diberikan tugas menyimak. Untuk berikutnya kita akan mengukur kemampuan seberapa jauh anak itu memahami wacana yang sudah disimak minggu yang lalu. Kemudian kira-kira yang menjadi kendala bagi siswa itu Pak, sehingga dia mengalami suatu kesulitan dalam menyimak itu kira-kira apa yang menjadi kendala? Ya betul ya, ini semua kita mengalami kan. Pertama, mungkin dalam proses pembelajaran kan semua guru harus memahami. Yang pertama adalah perlu diperhatikan itu adalah tingkatan kemampuan bahasa seorang. Kadang-kadang ini dilupakan. Kita kalau mempergunakan istilah-istilah yang tidak akrab bagi siswa akan sulit untuk dimengerti. Itu yang pertama. Kita artinya sesuaikan informasi yang kita berikan ataupun informasi yang kita sampaikan itu sesuai dengan faktor kognisi anak itu sendiri. Oh, anak saya di kelas 1 kemampuannya seperti ini, bahasanya saya mungkin lebih simpel. Kalau di kelas 6 itu bisa lebih kompleks bahasanya seperti itu. Itu harus diperhatikan dalam proses pembelajaran sendiri. Cara komunikasi guru juga Pak ya? Cara komunikasi guru juga. Makanya kalau dalam kadang-kadang anak kita itu kan susah kan ketika selesai kita mengajar atau pembelajaran, anak-anak sudah mengerti kan kadang diam, belum mengerti, nah ini diam, nah ini berarti sudah ada masalah di sana. Guru itu harus menggali itu. Kira-kira berikan pertanyaan, kalau anak itu semuanya tidak mengerti ya berarti tidak dipahami, itu harus dicari penyebabnya, sehingga
keterampilan ini sangat penting sekali untuk dikuasai. Baik Kak, nah sekarang saya lanjutkan pada permasalahan literasi yang kedua, yaitu bahwa di kelas saya itu masih ada siswa yang belum mampu menempatkan tanda baca yang tepat. Nah, tepat di sini artinya baik dan benar ya. Nah, kemudian saya ingin pendapat dari Bapak terkait dengan kira-kira faktor apa yang menyebabkan siswa itu sulit atau kurang tepat dia biasanya menempatkan tanda baca ketika dia membuat suatu kalimat atau membuat paragraf atau bahkan membuat karangan seperti itu. Nah, ini masalah yang sering kita alami ya. Tidak hanya untuk murid di siswa di SD kan, di SMP bahkan perguruan tinggi juga mengalami seperti ini. Nah, kalau menurut pandangan saya, nah mengapa siswa itu selalu tidak tepat dalam menggunakan tanda baca dalam menulis? Nah, yang pertama itu adalah kemungkinan pertama adalah siswa itu memang tidak mengetahui, belum paham Ya. di mana menggunakan tanda titik, tanda koma seperti itu. Karena, nah ini mengapa? Karena guru itu kemungkinan ataupun sebagian merupakan bahwa esensi dari penguasaan kebahasaan itu adalah sangat penting. Misalnya dalam wacana kan, dalam pembelajaran wacana itu adalah dibahas mengenai tentang ejaan yang berkaitan dengan ejaan. Nah, itu mungkin terlupakan sehingga siswa itu tidak memahami. Nah, untuk mengatasi masalah itu, nah saya kalau menurut pandangan saya adalah setiap tugas menulis yang diberikan oleh guru, hasilnya itu adalah disertakan bahwa ketaatan penggunaan tata bahasa, maksud saya itu adalah penggunaan tanda baca itu adalah menjadi unsur yang dinilai juga. Artinya secara langsung kan anak itu dalam proses pembelajaran mungkin secara teori sudah dijelaskan, tapi langsung panggil saja anak kita bahas. Karena ini penggunaan tanda titiknya tidak tepat, benar. Seharusnya seperti itu. Seperti itu. Artinya guru secara konsisten itu memberikan suatu pembelajaran kepada siswa itu berkaitan dengan tanda baca, tanda titik. Kalau ini dilupakan nanti istilahnya dalam istilah bahasa Indonesia itu adalah sudah membatu, jadi kesalahannya sulit akan diubah. Ya, kita sering menggunakan kata hubung karena itu kan diawali dengan kalimat itu kan sebenarnya nyambung. Nah, itulah fungsinya kita dalam memberikan setiap pekerjaan siswa atau tugas siswa berkaitan dengan membaca, unsur penilaiannya adalah harus juga disertakan unsur penilaiannya itu adalah mengenai ketepatan tanda baca. Iya, ya. Mungkin di sini peran guru juga sangat besar, Pak. Ya, berarti betul. Kita harus secara konsisten memperhatikan hal itu supaya mungkin muridnya juga tidak menganggap bahwa tanda baca itu tidak penting. Ya, kira-kira, betul, Pak. ya. Ya. Kadang-kadang kita kan lupa kan dalam pembelajaran itu melupakan tentang unsur tanda bahasanya harus dinilai. Sehingga siswa itu akan berkata, kalau misalnya dibiasakan misalnya dari SD ketika menulis permulaan itu sudah kita perhatikan, berikutnya akan gampang. Sehingga kesalahannya itu tidak terulang-ulang di kelas tinggi, di SMP, SMA seperti itu, atau bahkan di perguruan tinggi. Niki, penjelasan Bapak tadi itu sudah mewakili pertanyaan saya yang kedua loh, Pak. Oh iya. Ya. Karena di dalam pertanyaan kedua itu saya kan ingin menanyakan strategi apa yang bisa baik. Nah, di sana kalau tidak salah saya menangkap mungkin strateginya itu guru secara konsisten memperhatikan tulisan siswa ketika kita membuat tugas siswa, tugas menulis ya. Sehingga di sana mungkin menjadi kebiasaan ya, mungkin siswa itu menjadi terbiasa Pak ya, memperhatikan bagaimana menempatkan tanda baca dari latihan sehari-hari itu. Oke. Terima kasih Bapak, itu merupakan suatu yang luar biasa bagi saya. Ilmu yang Bapak berikan pada saya itu sangat bermanfaat. Ya, nantinya bisa saya terapkan di sekolah. Mudah-mudahan anak didik saya bisa mengalami suatu kemajuan dan masalah-masalah yang selama ini saya
hadapi di sekolah bisa terselesaikan. Ya mudah-mudahan Ibu ya, karena ini semua kami dari universitas juga mengadakan penelitian seperti itu kan, dalam kaitannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa yang banyak berkaitan dengan keterampilan berbahasa, penggunaan kata bahasa, ini memang sangat penting sekali. Oke. Baik Pak, sudah cukup lama saya menyita waktu Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Ya. Baik Pak, terima kasih. Atas waktu dan kesempatannya. Oke, semoga dalam keadaan sehat Pak Nge. Sehat. Oke. Yang Niki minta waktu sebentar terkait dengan tugas yang PPG, yaitu mencari sumber tentang permasalahan yang dihadapi di sekolah, yaitu terkait dengan pedagogik. Di sini kebetulan dia mengangkat pedagogik dengan literasi. Di dalam pedagogik ada masalah yang dia temukan di kelas, yaitu tentang siswa yang masih suka bermain pada saat mengikuti pembelajaran. Nah, terkait dengan hal itu, menurut Bapak, faktor apa yang menyebabkan siswa itu kurang konsentrasi atau dia masih suka bermain-main pada saat pembelajaran? Ya, kalau kita lihat karakter anak SD kan suka bermain. Ya, kalau memang kita ingin pembelajaran itu bagus, jangan bermainnya dipermasalahkan. Semestinya belajar sambil bermain dia. Jadi kita rancang pembelajaran yang memang ada kodrat anak. Silakan dia bermain, tapi kita selipkan pembelajaran sehingga mereka akan senang bermain sama dengan senang belajar gitu. Nah, kadang-kadang kan ini ya kita di sekolah tidak seperti itu. Nah, lingkungan kita mungkin kelas lain, guru lain mempermasalahkan gitu, itu apa sih kelihatannya itu. Jadi bermain anak itu memang anak memang bermain. Ya. Oke Pak. Berarti sudah langsung Pak menjawab pertanyaan yang kedua nih, tentang bagaimana cara mengatasi masalah tersebut Pak. Berarti Bapak sudah secara otomatis menjawab pertanyaan yang kedua. Kita sebagai guru berarti harus bisa mengelola bermain anak tersebut, bagaimana Pak? Ya, cuma sekarang tantangannya kan ini, dalam permainan yang mengarah ke pelajaran itu kan perlu kita persiapkan. Atau mungkin fasilitas yang kita punya apa, terus jumlah anak yang ada di kelas. Dan nanti harapan kita dalam situasi bermain pun mereka dapat kesempatan yang sama untuk belajar, sehingga hasilnya nanti tidak ada yang tertinggal begitu kan. Nah, tataran sekarang kan beberapa sekolah mungkin tidak siap betul dengan pembelajaran bermain itu, sehingga pengaturan ruang kelasnya, media belajarnya tidak selalu mencukupi untuk kepentingan kita memfasilitasi anak di kelas. Itu yang perlu penyiapan lebih lanjut dari pihak guru, pihak sekolah, dan mungkin kalau perlu bantuan orang tua gitu, orang tua siswa maksudnya. Terima kasih Pak Neder. Nah, kemudian untuk yang kedua nih, yang kan ada juga masalah anak itu yang kita temui di sekolah itu, biasanya siswa itu ini terkait dengan gurunya Pak nih. Guru biasanya tiang pendidik, tiang sendiri sudah merasakan bahwa kita kadang-kadang belum mampu untuk memberikan melayani semua kebutuhan siswa kita di kelas kita sendiri. Nah, ini kan terkait dengan pembelajaran yang di Indonesia yang masih klasikal seperti itu, apalagi jumlah kelas yang banyak seperti itu. Nah, menurut Bapak itu kelemahan dari pembelajaran klasikal itu apa Pak? Memang di satu sisi dan pasar kan banyak murid ya, tuntutan sekolah itu tinggi ya, sehingga pasti jumlah murid kita melanggar standar.
Nah, di antara permasalahan itu kita harapkan pihak sekolah bekerja sama dengan orang tua dan guru juga tetap mengisi diri bahwa pengelolaan sekolah biar anak kita dapat perhatian yang setara. Itu kita harus lihat apa sih yang dibutuhkan, gimana sih keperbedaan anak itu, sehingga minimal lah kita bisa kategorikan menjadi beberapa kelompok besar sehingga kebutuhannya terakomodasi. Satu, di sana nanti akan muncul ragam pembelajaran yang berbeda, alat belajar yang berbeda, cara penilaian yang berbeda, sehingga betul-betul anak kita itu apa yang dia mampu itu bisa kita potret dengan benar, apa yang dia tidak mampu bisa kita atasi dengan benar. Ini yang belum, karena masih nuansanya guru kita itu membuat pembelajaran, rancangan pembelajaran itu berdasarkan apa yang dia mau, bukan berdasarkan apa yang anak perlukan gitu. Kalau sudah berdasarkan apa yang anak perlukan, kelihatannya tidak terlalu masalah murid yang beraneka ragam gitu, karena kita akan di sana bisa memanfaatkan murid sebagai membelajarkan temannya, tidak harus kita apa nama jebaknya ya. Itu mungkin yang bisa dibantu dari guru ya. Itu sudah cukup jelas sekali Pak terkait dengan pedagogiknya. Nah kemudian yang juga ingin minta bimbingan dari Bapak terkait dengan literasi di kelas. Ini kan masih banyak ada siswa yang sangat sulit untuk menyimak. Nah kemudian menurut Bapaknya itu keterampilan menyimak itu penting gitu kita pakai di kelas. Nah, misal kendala apa kira-kira yang membuat siswa itu rasanya dia itu masih sulit untuk menyimak pembelajaran pertama-tama? Iya, dari kalau kita lihat literasi kan banyak gitu, ada literasi membaca, literasi angka, literasi yang lain-lain juga. Nah terkait dengan tantangan anak banyak yang tidak bisa menyimak dengan benar gitu, karena itu tergantung juga pengalaman mereka di rumahnya. Jadi kalau kita lihat sekarang kan anak-anak kita itu lebih senang dia sendiri, apalagi orang tuanya sibuk, dia dikasih gadget gitu, sehingga yang dia simak itu ya jenis-jenis yang ada di gadget itu. Nah baru kita bawa ke sekolah dengan suasana yang berbeda antara guru dengan murid, temannya juga, apalagi alat yang dia bawa itu dilarang dipakai di sekolah, sehingga menyimaknya itu menyimak guru dengan langsung dengan menyimak yang ada di layar mungkin sejenis tantangan atau amatan bagi mereka kayak asing begitu, sehingga mereka akan terisolasi untuk dirinya sendiri. Kalau saja memang menyimak yang dia biasa lakukan di sekolahnya atau di rumahnya itu sejalan, pasti tidak masalah. Nah untuk itu mungkin gerakan literasi ini tidak bisa di sekolah saja gitu. Yakinkan bahwa di rumah juga orang tuanya ada kebiasaan membaca, ada kebiasaan bercerita, sehingga anak-anaknya dibekali sebelum dia ke sekolah, sehingga di sekolah itu nanti kita kan bisa kembangkan apa yang dia punya, tidak dari nol. Yang terjadi kan orang tuanya menyerahkan sepenuhnya ke sekolah di kondisi sekolah yang tidak berdaya apa-apa gitu. Contoh saja ketika dia di rumah bebas pakai HP, di sekolah ternyata tidak bisa seperti itu karena keterbatasan WiFi, keterbatasan sekolah, takut HP-nya hilang, sehingga ada beberapa sekolah melarang anaknya belajar pakai HP karena dianggap mungkin tidak siap gitu. Itu salah satu tantangannya. Kemudian ini terkait dengan masalah siswa yang belum mampu mempergunakan tanda baca dengan baik. Ini kelihatannya kan mungkin siswa menyepelekan mungkin tentang tanda baca tersebut, padahal dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kan masalah yang cukup perlu menjadi perhatian bagi siswa gitu. Sehingga siswa itu kadang-kadang menempatkan tanda bacanya itu masih banyak
sekali yang kurang tepat begitu Pak. Nah, kira-kira strategi apa yang tepat kita pakai sehingga murid itu bisa cepat paham tentang penggunaan tanda baca yang Tanda baca itu kan bahasa tulis ya, Iya. bahasa tulis. Berarti untuk meyakinkan semakin banyak kita mengekspos bahasa tulis beda dengan bahasa lisan. Yang mereka pahami kan itu bahasa lisan, dan di gadget pun di kehidupan mereka sehari-hari pun mungkin yang dia banyak temukan itu bahasa lisan, sehingga bahasa lisan yang dituliskan itu kan kacau jadinya tanda bacanya. Sehingga ini harus perlahan-lahan kita ajarkan bahwa bahasa itu ada dua, bahasa tulis dan bahasa lisan. Nah, untuk mengenalkan bahasa tulis itu sejalan dengan bacaan. Tidak bisa kita lisankan itu karena tanda baca itu berarti ada di tanda tulis, bahasa tulis ya. Nah, mengenai bagaimana pemakaiannya itu kembali lagi ada konteks-konteks yang jelas yang kita bisa pahami. Misalnya ketika dia tanda baca, tanda tanya itu dia bertanya gitu. Nah, walaupun kadang-kadang intonasinya tidak bagus, tapi kalau dia tahu tujuannya bertanya pasti tanda tanya yang dia. Nah, kalau titik juga atau mungkin tanya, nah, itu kelihatannya kita harus perbanyak kenalkan penggunaan tata baca, baik itu di bahasa yang deskriptif bentuknya atau mungkin yang bentuk dialog dan segala macam teks yang ada itu, sehingga jelas mereka bisa melihat oh ternyata ini percakapan, oh ternyata ini deskripsi gitu. Itu kan di sana akan tahu bagaimana membedakan itu. Dalam kehidupan mereka sehari-hari juga tanda baca itu mungkin di bahasa lisan tidak muncul, akan bahasa tulis muncul ya. Di kehidupan kita sehari-hari jarang sih tanda baca dia pakai. Paling tanda baca misalnya kalau dia ke pasar disuruh, paling dia dikasih catatan saja 1, 2, 3 gitu, tidak ada tanda bacanya. Kalau mau memperbaiki itu masih lewat tulisan, tidak bisa lewat lisan ya. Oke Pak, oke. Kiranya cukup tentang permasalahan yang angkat pada saat ini. Terima kasih sekali Bapak sudah dengan panjang lebar menjelaskan yang sudah bisa tangkap ilmu yang Bapak berikan. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak. Ya, sama-sama. Semoga berhasil. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu. Saya ini terkait dengan tugas PPG ada untuk melakukan wawancara tentang pemecahan masalah. Nah, saya di sini kan ngambil masalah tentang kelas 3 yaitu terkait dengan numerasi, di mana masalahnya anak kelas 3 itu ada 10 orang kurang lebih Ibu yang belum menguasai perkalian sampai 100. Nah, dalam hal ini saya mengajak Ibu untuk berdiskusi tentang hal tersebut. Yang pertama ada yang ingin saya tanyakan, yaitu apa kira-kira yang menjadi hambatan bagi siswa sulit untuk menghafalkan perkalian. Ya, menurut pendapat Ibu dari kejadian yang sering kita lihat ya, baru mendengar kata matematika saja anak-anak sudah takut kan. Nah, kemudian juga dari cara mengajar guru juga mungkin dia tidak memberikan contoh yang konkret atau nyata, jadi tidak ada dalam bayangan mereka apa itu perkalian, seperti apa benda nyata yang bisa dia gunakan untuk contohnya. Berarti di sini bisa saya tangkap mungkin anak-anak itu dengan kata perkalian matematika itu mungkin sudah takut dulu ya, sehingga dia itu kurang tertarik ya, mungkin cara ngajarnya yang kurang menarik guru-gurunya. Nah, kemudian dengan adanya hal tersebut, kira-kira media apa yang tepat dipakai oleh seorang guru agar anak tersebut bisa tertarik dengan pelajaran dan kemudian dia itu bisa menghafalkan
perkalian, khususnya perkalian untuk anak kelas 3 kan sampai 100 Bu. Iya, misalnya guru memberikan metode pembelajaran yang menarik, memberikan dia tugas setiap harinya, mungkin dalam 1 minggu dia harus bisa menghafal satu perkalian, mungkin dari 2 atau dari 1 dulu, kemudian minggu berikutnya perkalian 2, minggu selanjutnya sampai dia semua hafal sampai perkalian 10. Kemudian guru juga memberikan contoh yang konkret dengan benda-benda yang dia pakai, yang dia lihat sehari-hari, misalnya dengan menggunakan media lidi atau stick dari es krim, dan guru juga menayangkan video-video yang tentunya membuat murid tertarik untuk menontonnya. Oke, ya lihat Ibu kan sudah sangat senior, pengalamannya tentu sangat banyak sekali nih. Terima kasih Ibu dalam hal ini untuk perkalian. Kiranya nanti bisa saya terapkan di kelas ya. Nah kemudian ada masalah yang kedua Ibu, masih terkait dengan numerasi. Di sini di anak kelas 2 ini. Kebetulan saya dulu kan pernah juga ngajar kelas 2 walaupun sekarang tidak. Nah di sana saya melihat anak-anak itu kok sulit dalam hal melakukan menyelesaikan operasi hitung Bu. Nah kira-kira penyebabnya itu apa ya? Masih terkait dengan matematika ya. Mungkin sebagian besar siswa itu ya mungkin takut sekali dengan matematika. Kalau sudah ribet menghitung dia juga sudah takut duluan ya, apalagi dilihat gurunya sudah galak duluan ya. Mungkin sebagai seorang guru kita bagaimana caranya biar anak-anak itu tertarik dengan matematika, mungkin dengan strategi atau teknik pembelajaran yang menarik, membuat anak-anak itu senang belajar matematika sehingga dia merasa nyaman dan tertarik, selalu ingin kalau ada matematika itu pelajaran yang menyenangkan menurut dia.